Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Wong Otomotif, Sobat Otomotif. Ini ada mobil Calya atau Sigra ya. Ini mobilnya coba starter, Pak. Nah ya, di starter enak sekali ya. Tapi ini ada lampu indikator di check engine-nya nyala. Nah, mobil ini kasusnya yaitu pada saat digas ini nggak bisa. Diinjak pedal gasnya nggak bisa ya. Nah coba digas, Pak. Nah ya, jadi mobil ini kalau digas tidak bisa ya, di starter mudah, tetapi kalau digas RPM nya nggak bisa naik. Coba digas, Pak. Nah ya, ini waktu pedalnya diinjak tetap RPM nya nggak bisa naik, dia bertahan sekitar 1100 ya. Jadi sekitar 1100. Nah, berarti di sini menandakan kalau ada sensor ataupun nanti di mekanisme dari EV-nya ada yang tidak baik. Nah, oke, coba Pak matikan, Pak. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan, kita cek dulu. Nah, untuk yang pertama kali nanti dalam pengecekan, nah ini adalah kemungkinan kalau tidak bisa digas itu adalah antara sensor ini, antara sensor ETCS ini dengan yang di pedal ini APS. Nah, letaknya sensor APS adalah di sini. Nah ya, ini sensor APS-nya di pedal ini ya. Nah saya nyalakan coba. Nah ini sensor APS-nya ya. Kemungkinan yang menyebabkan mesin ini tidak bisa digas adalah APS dan ETCS-nya. Nah, tapi jangan buru-buru langsung menyimpulkan kerusakan adalah sensor pada sensor APS maupun di sensor ETCS-nya atau di aktuator ETCS-nya. Nah, coba kita cek dulu fuse-nya, apakah fuse-nya dalam keadaan bagus atau tidak. Nah, jadi untuk kedua sensor itu, kalau ini namanya aktuator ya, ETCS ya, ini dia adalah untuk mengatur throttle-nya. Kenapa ada ETCS-nya? Karena di sini sudah tidak menggunakan kabel gas lagi untuk menambah atau mengurangi gasnya. Jadi nanti dia sudah menggunakan sistem elektronik yang kalau di teknologi di Toyota disebut ETCS atau Engine Throttle Electronic Throttle Control System. Nah ya, nah coba kita cek fuse-nya. Ini adalah fuse-nya ya. Nah, letak fuse-nya adalah di sini. Untuk ETCS-nya nanti kita baca di sini. Nah ya, ini adalah ETCS-nya atau Electronic Throttle Control System-nya di sini ya. Nah, kita lihat, kalau dilihat di sini adalah ini ya, ini ya, ini adalah ETCS-nya. Nah, cara mengecek fuse ini bagus atau tidak ya, cara mengecek fuse ini bisa atau tidak itu bisa dengan menggunakan multimeter maupun nanti bisa menggunakan bisa menggunakan tes lamp seperti ini ya. Tadi kayak bawa tes lamp ya, tidak tes lamp. Bisa menggunakan multimeter maupun bisa menggunakan tes lamp seperti ini ya. Ini adalah alat untuk mengecek apakah ada aliran arus, apakah ada nanti fuse-nya dalam keadaan bagus atau tidak, yaitu dengan menggunakan tes lamp seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini untuk tes lampnya ini ya, ini sekitar harganya sekitar 15 sampai 20 ribu. Ini bisa kita beli di toko elektronik. Jadi teman-teman kalau di mobilnya paling enggak sedia seperti ini ya. Ini seperti tes lamp tapi fungsinya beda dengan tes lamp. Kalau beda dengan touchpen ya. Jadi beda dengan touchpen. Kalau ini untuk arus DC, tapi kalau touchpen nanti untuk arus AC. Nah, cara ukurnya nanti seperti ini. Coba kunci kontak kita di-on-kan, Pak. Nah, kunci kontak nanti di-on-kan dulu ya. Kunci kontak di-on-kan, terus nanti kita cek nanti apakah ada arusnya atau tidak ya. Di yang satu ini dapat negatif baterai ya, terus yang satu ini nanti dapat sini ya, ini di ujung ini. Tidak usah, jadi tidak perlu melepas fuse-nya. Nah ya, nah ini
Kalau misalkan nanti ada aluran arus, kedua ujung itu nanti akan berwarna merah seperti ini ya. Nah, ini akan nyala seperti ini. Nah, ya, nyala, kelihatan ya warna merah ya. Nah, harusnya yang satu titik ini juga menyala, tetapi karena ini ada kemungkinan sekring putus, jadi satu ujungnya ini tidak menyala ya. Ini, nah ini harusnya menyala, ini harusnya juga menyala, tapi berarti kalau misalkan di sini tidak menyala berarti fuse-nya putus. Nah, coba kita cek fuse-nya ya, kita cabut ya, karena kalau kita tidak menggunakan kita cabut pakai alat ini ya. Kalau tidak menggunakan multimeter nanti kita lihat secara visual saja. Nah, ini ya, ini fuse-nya kita cek putus atau tidak. Nah ya, ternyata fuse-nya dalam keadaan putus ya, jadi sehingga sistem pada ETCS-nya tidak bisa bekerja ya. Nah, untuk menggantinya bagaimana nanti kita lihat di tutup ini. Di tutup ini biasanya disediakan partnya ya. Usahakan kalau mengganti sesuai dengan ukuran atau kapasitas dari fuse itu sendiri ya. Kalau misalkan 15 ampere kita gunakan 15 ampere, 10 ampere kita gunakan 10 ampere. Nah, lalu kita lepas seperti ini ya, kita cabut. Nah, lalu kita pasang kembali. Oke ya. Oke. Oh, jangan lupa tadi waktu melepas fuse usahakan kunci kontak di off kan. Ini tadi saya lupa untuk off kan supaya nanti tidak terjadi konsleting atau yang lain ya. Alangkah baiknya pada saat melepas atau memasang fuse usahakan kunci kontak dalam keadaan off. Nah, setelah kita ganti fuse-nya kita coba kembali. Nah ya, ada arusnya, sini juga ada arusnya. Nah ya. Nah, berarti fuse-nya sudah dalam keadaan bagus. Oke, sekarang kita coba dilakukan start. Kita starter kembali, apakah sudah bekerja normal atau belum pedal gasnya. Yuk coba. Nah ini sudah di starter, sudah enak, sudah nyala ya. Terus coba digas, Pak. Nah ya, ini masih tidak bisa bekerja ya. Kenapa masih tidak bisa bekerja? Karena belum kita reset ya. Jadi nanti kita reset dulu setelah dilakukan penggantian fuse-nya, nanti kita reset dulu. Nah, makanya dalam melepas fuse nanti harus hati-hati supaya nanti tidak terjadi kesalahan pada sistem yang lain ya. Itu. Oke, coba kita reset dulu ya. Nah, cara resetnya bagaimana? Di video-video saya yang sebelumnya juga sudah ada ya. Coba kita reset dengan cara melepas di fuse EV-nya. Fuse EV ini ya. 15 ampere. Nah, ini fuse EV-nya adalah ini. Udah ya. Fuse EV-nya ini kita lepas. Kira-kira 30 detik. Nanti kita pasang kembali. Ya. Fuse yang 15 ampere ya, yang warna biru ini ya, ada dua. Jadi jangan yang keliru, yang 15 ampere yang di bawahnya 30 ini nanti yang kita lepas. Oke, sudah 30 detik kira-kira kita pasang kembali fuse-nya. Oke, setelah dipasang nanti coba di starter kembali. Bentar ya. Kita coba starter kembali. Yuk, Pak, starter lagi, Pak. Nah, ini cek engine-nya udah mati, yang awalnya tadi hidup. Setelah di reset cek engine-nya mati dan coba digas, Pak. Nah, ya, sekarang sudah normal kembali. Ya. Nah, ya, jadi tidak ada kerusakan pada ABS maupun ETCS-nya. Jadi
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kerusakan bukan pada sensor maupun pada aktuatornya, tetapi hanya pada fuse-nya. Jadi sebelum melakukan penggantian komponen, alangkah baiknya nanti dicek dulu fuse ETCS-nya bagus atau tidak, atau sistem dari ETCS-nya bagus atau tidak, biar nanti tidak mengeluarkan banyak biaya. Nah, mungkin itu sedikit tips dari saya ya. Jadi semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa klik like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.